I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, perkenalkan nama saya Barbara Cecilia Hutasoid. Saya berasal dari kelas 10-1 SMA Negeri 1 Sibolga. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang dimana saya akan membahas suatu materi dengan judul Suara Hati. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai suara hati, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu suara hati. Nah, istilah suara hati ini mengacu pada istilah konsensia dalam bahasa Latin dan conscience dalam bahasa Inggris, di mana kedua kata ini diambil dari kata conscio, yang berarti kesadaran dan pengetahuan. Jadi, suara hati ini merupakan hati nurani yang dimana sering kita pakai dan mempengaruhi hidup kita dalam mengambil suatu keputusan, entah itu baik ataupun buruk. Nah, jadi, menurut saya pribadi, ini sangat penting bagi kita para remaja untuk mempelajari mengenai suara hati. Karena kita para remaja merupakan kelompok yang paling rentan dalam mendapat pengaruh. Karena kita sedang berada dalam fase pencarian jati diri kita. Maka dari itu, kita mendapat pendampingan agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan di dalam hidup kita. Kita harus belajar membuat atau mengambil keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nurani kita sendiri. Nah, hati nurani memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu dalam arti luas. Dalam arti luas, hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia, yang merupakan keinsyafan akan adanya kewajiban. Yang kedua, dalam arti sempit. Dalam arti sempit, hati nurani dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret, yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Jadi, dalam arti sempit itu lebih menekankan pada penerapannya, sementara dalam arti luas itu hanya sebatas kesadaran. Nah, suara hati ini juga tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Maka kita sebagai manusia harus bersyukur karena kita diberi akal budi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana hal tersebut tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Nah, jadi hati nurani ini merupakan suatu dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Maka, jika kita melawan suara hati, itu sama dengan kita melawan Allah. Karena suara hati merupakan atau sama dengan suara Allah. Jadi, agar kita tetap setia pada kehendak Allah, maka kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka, mungkin dari itu, kita bisa bertanya, bagaimana cara kerja suara hati, bagaimana bisa suara hati itu tumpul, dan bagaimana menjaga suara hati agar tetap murni. Nah, yang pertama, bagaimana cara kerja suara hati? Pertama-tama, sebelum bertindak, ia akan berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya, kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki oleh setiap orang dewasa. Nah, tahap kedua, pada saat-saat menjelang bertindak, ia akan bertindak sebagai hakim atau iudex yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang kita atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Tahapan ketiga, sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis atau vindex yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi, bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang dan merasa dikejar-kejar oleh kesalahan. Nah, kerja suara hati dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama dari segi waktu. 1. Hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat.
2. Hati nurani dapat berperan saat suatu tindakan sedang dilakukan. 3. Hati nurani dapat berperan setelah suatu tindakan dibuat. Hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik dan akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Kedua, dari segi benar tidaknya. 1. Hati nurani akan benar jika kata hati cocok dengan norma objektif. Misalnya seperti mengerjakan ujian dengan jujur. Nah, 2. Hati nurani keliru jika suara hati tidak cocok dengan norma objektif. Misalnya seperti melanggar lampu merah. Dan yang ketiga, dari segi pasti tidaknya. Hati nurani yang pasti artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. 2. Hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana bisa suara hati itu tumpul? Nah, jadi penyebab tumpulnya suara hati itu ialah karena 1. Orang yang bersangkutan tidak biasa untuk menghiraukan hati nuraninya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Yang ketiga, pandangan masyarakat yang selalu keliru atau anggap remeh. Dan yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Dan yang kelima yaitu pengaruh propaganda seperti media massa atau arus massa. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara membina suara hati atau hati nurani agar tetap murni? Suara hati dapat dibina dengan cara yang pertama yaitu mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya itu akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercayai oleh orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Pada Matius 5 ayat 8 tertulis, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan memandang Allah. Yang kedua yaitu dengan cara mencari keterangan pada sumber yang baik. Ini dapat diterapkan dengan cara 1. Membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Yang kedua, dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan rohani seperti rekoleksi, retret, doa lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu koreksi diri atau introspeksi. Koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Nah, Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum ini saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Maka dari itu, kita harus mampu memberikan diri kita dipimpin oleh Roh untuk memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah. Dalam dokumen gereja, khususnya dalam Gaudium et Spes artikel 16, tertulis tidak jarang terjadi bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu, ia tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari yang benar dan baik. Itu artinya, manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama, memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat, sehingga persoalan-persoalan dalam masyarakat dipecahkan. Pertama-tama melalui dialog yang dilandasi oleh hati nurani, karena hati nurani adalah hukum yang ditanamkan oleh Allah. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan pada Allah itu perlu dilatihkan mulai dari hal-hal kecil. Misal seperti banyak orang yang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi banyak orang yang terbiasa melakukannya. Jika kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Bahkan yang awalnya berbohong kecil-kecilan dapat menjadi bohong besar dan berakhir dengan penipuan. Nah, menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan 3 emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal.
Yang pertama yaitu maksud yang lurus atau recta intentio. Ia konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua yaitu pengaturan emosi atau ordinario affectum. Ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Jadi misalnya dia lagi emosi dan ia akan menunggu emosinya reda dulu, lalu dia akan menentukan keputusan. Yang ketiga yaitu pemurnian hati atau purification cordis, yaitu di mana tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Nah, ketiga hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan tindakan sepanjang hari itu, berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan banyak kegiatan lainnya. Nah, teman-teman, tidak terasa ya pembahasan kita ternyata sudah selesai. Jadi, yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya katakan mungkin cuma sampai itu saja. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.